Halo, sebelumnya nama saya Mario Marcelino Irianuate dan pada tugas tentang penggunaan EDP atau Event Driven Programming dengan bahasa Java. Jadi sebenarnya kita bahas dulu pertama yaitu tentang Java sebelum kita ke demonstrasi. Jadi Java itu dia dirancang oleh Sun Microsystem yang sekarang sudah jadi bagian dari OC atau Oracle Corporation di tahun 1995 dan juga dirancang untuk menjadi bahasa program yang fleksibel, portable, dan aman. Dia juga berguna untuk merancang aplikasi yang dijalankan di berbagai platform. Jadi Java di sini ada dibuat dalam beberapa penjelasan yaitu uh, yang pertama yaitu WORA atau Write Once Run Anywhere yang diartikan kalau bahasa Java dia dapat dijalankan di berbagai platform tanpa mengubah kode sumber asalkan ada yang namanya JVM atau Java Virtual Machine. Jadi JVM dia itu lingkungan runtime yang menerjemahkan bytecode Java menjadi kode yang dapat dijalankan oleh sistem operasi yang digunakan. Jadi Java memiliki sintaks yang lumayan mirip dengan bahasa pemrograman C. Java juga dia memiliki program yang terdiri dari kelas dan objek yang oleh karena itu dapat melekat ke OOP atau uh, oriented object oriented paradigm atau PBO atau paradigma berorientasi objek. Jadi seperti begini dia punya bahasa program Java secara sederhana. Kita bisa di sini kayak public class yang bertujuannya untuk mendefinisikan kelas dengan nama, kemudian public static void main string args dia tujuannya untuk mengeksekusi program saat dijalankan, dan juga sistem out print in hello world itu nanti akan ditunjukkan di output. Karakteristik dari Java sendiri yaitu Java dia dikompilasi menjadi bytecode yang dapat dijalankan pada JVM yang ada di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya. Java adalah objek yang memiliki atribut atau variabel dan metode atau fungsi. Java memiliki garbage collector yang secara otomatis dia dapat mengelola memori supaya dapat menghapus objek yang sudah tidak lagi digunakan untuk menghindari yang adanya kebocoran pada RAM atau memori. Java sendiri mendukung multi-threading yang memungkinkan aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan dalam beberapa proses. Java memiliki fitur keamanan yang baik, yang oleh karena itu dia dapat mengamankan aplikasi dengan batasan akses tersebut, seperti pengamanan memori yang memiliki kemampuan untuk menjalankan aplikasi dengan batasan hak akses tersebut. Jadi kelebihan dari Java sendiri yaitu yang seperti sudah dibilang tadi, aplikasi Java dia dapat dijalankan di berbagai platform yang memiliki JVM. Dia juga memiliki keamanan tingkat tinggi seperti pembatasan akses memori dan aplikasi, mempunyai garbage collection yang dia dapat bertujuan untuk menghindari kebocoran memori, dan juga mengelola memori dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu campur tangan dari pengguna atau programmer. Java sendiri memudahkan pengembangan aplikasi membutuhkan pemrosesan paralel atau bersamaan. Java juga memiliki dokumentasi yang lengkap dan komunitas pengembang yang besar. Sedangkan ada kekurangannya, yaitu karena dia pakai JVM, jadi prosesnya agak lambat dibandingkan bahasa-bahasa yang dikompilasi langsung menjadi kode mesin seperti C atau C++. Aplikasi Java dia juga cenderung lebih besar dibandingkan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa lain karena adanya JVM dan pustaka-pustaka standar. Jadi di sini Java ada beberapa aplikasi seperti aplikasi web yang digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan teknologi seperti GSP atau Java Server Pages, Servlets, dan Spring Framework. Aplikasi desktop. Nah, Java ini dia digunakan untuk
membangun aplikasi desktop menggunakan Swing atau JavaFX. Aplikasi mobile, Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk platform mobile phone atau Android. Aplikasi enterprise, Java juga sangat populer di dunia pengembangan perangkat lunak enterprise menggunakan Java EE atau Enterprise Edition yang teknologinya seperti Spring dan Hibernate. Jadi kita langsung lompat ke EDP. Jadi apa itu EDP atau Event Driven Programming? EDP dia merupakan paradigma pemrograman yang dimana alur eksekusi program dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa seperti input dari pengguna, pesan dari aplikasi lain, atau sensor perangkat keras. Jadi seperti contohnya macam kalau kita kan menggerakkan mouse atau tekan tombol di keyboard, atau kalau di handphone kita macam tekan tombol sejenis tombol kunci atau tombol volume. Nah itu sudah sama saya seperti events atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sistem. Jadi EDP dia digunakan dalam pengembangan aplikasi yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Secara konteks Java, dia menggunakan toolkit seperti Swing atau JavaFX. Nah, ini yang tadi sudah disebut kalau Swing atau JavaFX ini, kalau macam kita menggunakan mengembangkan aplikasi yang berbasis GUI, ini kita harus menggunakan Swing atau JavaFX karena aplikasi yang berbasis GUI ini dia lebih melekat ke aplikasi desktop. Ini juga dia di mana program menunggu peristiwa-peristiwa seperti klik tombol, gerakan mouse, atau input keyboard untuk direspons. Jadi ada beberapa komponen seperti event atau peristiwa yang terjadi sudah disebut, dia adalah aksi yang dapat terjadi dalam sistem seperti klik mouse, penekanan tombol, atau pergerakan mouse. Jadi event itu sama saya kayak tindakan. Jadi kita macam menggerakkan mouse, tekan keyboard, atau macam ubah layar laptop dan sebagainya. Event source dia menggunakan merupakan objek yang menghasilkan peristiwa. Misalnya sebuah tombol diklik pengguna. Jadi yang siapa yang klik tombol? Ya kita. Dan bagaimana bisa tombol itu dia diklik? Ya keyboard. Kenapa icon mouse ini digerakkan? Karena kita yang gerakan mouse. Kita yang menggerakkan. Nah itu sama saya sudah sumber dari peristiwa. Event listener dia juga merupakan objek yang mendengarkan atau merespon peristiwa tersebut. Jadi kalau macam kita gerakan mouse, maka di icon mouse ini dia dengan sendirinya merespon. Atau kalau macam kita tekan tombol di keyboard, nah itu juga sama saja, itu sudah merupakan respon. Event handling, proses pengelolaan peristiwa dilakukan dengan menggunakan listener yang sesuai, misalnya dengan menambahkan pendengar untuk event klik tombol atau penekanan tombol. Jadi seperti yang tadi, event source, event listener, dan event handler. Jadi di sini ada beberapa events di Java, terutama ini lebih mengarah ke application desktop yang dia bisa ke SwingFX atau Java sendiri. Jadi kayak di sini mouse events, keyboard events, window events memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi mouse events ini dia lebih ke peristiwa yang berhubungan dengan interaksi pengguna menggunakan mouse. Sedangkan keyboard events dia lebih ke keyboard sendiri. Peristiwa ada di keyboard, kita menekan keyboard. Sedangkan window events itu dia berhubungan dengan layar di PC atau di desktop atau di laptop dan sebagainya. Seperti macam kita ingin shutdown atau mematikan sistem atau mengubah ukurannya. Jadi dengan mouse listener, key listener, window listener, itu dia juga sudah merupakan bagian dari event listener karena mereka merespon, mereka mendengarkan atau mengikuti perintah yang kita lakukan tindakan dari kita dari peristiwa tersebut. Jadi seperti begitu. Sekarang kita lompat ke bahasa Javanya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah,
kita ambil saja beberapa kunci kayak G-frame, G-button, dan action listener. Nah, kita bisa lihat di sini G-frame ini merupakan jendela utama aplikasi yang tujuannya itu menampilkan tombol. Jadi kalau contoh kita macam buat keyboard begitu, macam kita ingin buat aplikasi yang berkaitan dengan keyboard. Nah, sudah ditunjukkan di layar atau sudah didisplaykan di layar desktop, dia berikan perintah, tekan tombol apa saja terserah, kita masukkan tombol tekan. Nah, itu sudah perintah. Dia macam menunjukkan, mendisplay, atau macam gerakan mouse, klik. Sedangkan G-button dia itu membuat tombol yang diklik oleh pengguna. Jadi kalau macam contoh, terutama nih kayak mouse. Kalau macam di mouse dia menampilkan klik saya. Nah, kita tekan klik. That's it. Klik saya. Klik. Sedangkan action listener dia menangani event yang terjadi saat tombol diklik. Oke, jadi kayak tadi, kalau andai kita macam tekan klik saya, maka ada action listener, dia mendengarkan atau merespon dengan menjawab tombol telah diklik, tarat, seperti begitu. Oke? Jadi seperti begitu penjelasan saya tentang Java. Jadi secara disimpulkan kalau hubungan Java dengan EDP itu betul-betul unik menurut saya, sangat unik. Apalagi terutama kalau perspektif kayak Java itu pasti ada berbagai fungsi yang berbeda-beda dan sangat unik. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Have a nice day.